Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah Subhanahu wa taala kita hadirkan semua supaya mendampingi kita dengan rahmat dan keberkahan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an dan nasi wa bainati minal huda wal furqan wassalatu wassalamu ala khairil anam sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillah jamaah sekalian, di jam yang ada di depan saya jam 20.21. Saya lihat di sini kalau ceramah Isya ini Pak berapa menit? 20 menit ya. Ya, saya akan diskon 2 menit, 9 tambah 9. 9 menit pertama, 9 menit kedua. Dan boleh bertanya. Jadi tidak mesti ceramah taruh itu Pak kaku. Boleh saja Bapak sampaikan sesuatu, insyaallah. Kemudian yang tidak boleh tanya jawab itu khutbah Jumat. Kalau ceramah begini bisa saja. Sebenarnya saya terus terang Mbak tidak terlalu suka saya ceramah itu pakai mimbar. Karena tidak semua mimbar cocok untuk saya. Tapi alhamdulillah ini saya lihat nak kasih tempat kaki. Dia mengerti saya. Bapak Ibu saudara sekalian, kau di sini malam keberapa Pak? 9 atau 10? Ada 9, ada 10. Ya. Sekedar informasi pertama saya kira ya, Nabi itu melakukan puasa Ramadan 9 kali, Pak. 9 tahun. Kedua, satu-satunya surah di dalam Al-Quran tidak ada bismillahnya itu surah ke-9. Surah Taubah itu tidak pakai bismillah. Yang kedua, istrinya Nabi itu 9, Pak. Ya. Asmaul Husna itu 99. Jadi kalau menurut orang angka Arab itu diistimewakan 9, Mbak. Tidak ada angka tertinggi menurut digit orang Arab itu angka 9. Karena tidak ada lagi angka di atasnya itu 9. Kalau Bapak bilang 10 ya 10 dengan 0, 1 dengan 0. Mudah-mudahan ini malam kita berada di malam yang istimewa, insyaallah. Kasih istimewa kita sesuatu. Mudah-mudahan imam kita sebentar juga insyaallah memimpin dengan bacaan istimewa. Saya tegur tadi malam dan malam pertama itu imam itu karena terlalu minimalis bacanya, Pak. Penghafal Quran didatangkan tapi saya lihat satu ayat ruku. Saya bilang terlalu miskin hati kita ini. Ini sholat malam ini untuk hadir di malam hari, Pak. Jaminannya mangkoma Ramadana imanan. Siapa berdiri karena iman. Jadi memang sholat tarawih itu Pak intinya bukan di rakaatnya, di berdirinya. Kalau memang kita iman waktu saban, semakin dibaca itu ayat menyala iman kita dalam diri kita. Ya, saya tanya itu imam, kenapa cepat sekali? Nabi bilang ada yang Pak pesangki bilang pendek-pendek. Jadi minta tolong itu yang suka bisi imam itu ya apakah mewakili diri kita itu atau mewakili jamaah? Atau ada jamaah yang memang haus Pak, tapi jangan juga dipaksa berlebihan, tapi jangan juga terlalu seperti miskin sekali bacaan Qur'annya. Satu ayat ruku. Nah Nabi kita Pak 5 juz baru 1 rakaat. Baru mau masuk surga bersama Nabi. Itu namanya elo ande tia esyo. Artinya saya tidak perlu paksa begitu Pak, tapi sabar-sabar kalau dibacakan Quran. Mana apa imam itu? Imam di sebentar panjang-panjang sedikit. Ya, insyaallah kasih sabar ke diri kita Pak. Bapak dan Ibu saudara sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala.
Ada hal-hal yang ingin saya sampaikan Pak Salih. Di bulan Ramadan ini ada buku yang saya tulis, Aktau fil As-Saimin, kesalahan bagi orang berpuasa. Ada kami buat daftarnya sana 58 kesalahan di bulan Ramadan itu. Saya rinci dari 250 kesalahan. Salah satunya ini, biasa ada orang ceramah begini, ada orang sibuk mengaji di bagian pinggir-pinggir. Minta tolong ini Pak, kalau kita berbeda pendapat, kalau dibacakan Quran, nasihat itu paling bagus kita diam, bukan dilawan dengan bacaan Quran tersendiri. Hanya karena ingin mengejar bacaan Quran tak jalan terus, Quran mengatakan wa iza qulil Quran fastami'ula. Oh, dibacakan Quran itu fastami', dengarkan baik-baik itu Quran. Once itu baru diam. Hanya dengan begitu Pak, la'allakum turhamun, rahmat Allah akan turun kepada kita. Satu. Yang kedua, ada saya lihat di masjid-masjid tertentu itu Pak, suka mengkampling tempat di tempat tertentu, sajadahnya duluan masuk tapi orangnya suka terlambat. Jadi sajadahnya duluan masuk surga, orang yang tidak tahu di mana. Baru ada tong orang rewa-rewa begitu dia terlambat, lempar sajadahnya ke belakang orang. Akhirnya si Gea beribu berkelahi di masjid hanya gara-gara soal sajadah. Ya memang kata Nabi, khairus suhub birijal awwaluha, sebaik-baik saf itu bagi laki-laki adalah yang di depan. Itu rumus. Paling baik itu di depan. Nah, kita usahakan di depan, kalau bisa di depan itu yang paling terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau ta'lamu ma fin nida wa fis safil awal la ajidu illa stamu lastamu alaih. Kata Nabi, seandainya Anda tahu bagaimana saf di depan, maka Anda rela merebut saf di depan itu, diundi sekalipun Anda mau. Saking baiknya itu di depan. Tapi bukan dengan merebut dengan cara-cara tidak terhormat. Seperti pasal memang jurus sajadah, tapi orangnya terlambat. Ada juga suka terlambat, tapi begitu di komak dia langsung menyerobot dari belakang. Ada yang aneh juga, saya lihat saf di depan, tapi begitu sudah orang berzikir, assalamualaikum kanan kiri, entah apa sebabnya, dia langsung pindah ke belakang. Entah pindah karena apa. Kalau hindari mungkin AC, ya kita maklumi. Tapi kalau saya amati setiap dia assalamualaikum kan pindah. Terus ini orang di sampingnya curiga, kenapa ini pindah? Apa aku ini bermasalah? Ada yang pindah total, ada juga pindah-pindah sedikit ke belakang, hampir di saf kedua. Itu orang di belakang Pak Datonji punyanya juga, kita juga punya. Iya. Diambil tempatnya orang. Yang ketiga jemaah sekalian, saya amati di bulan Ramadan ini banyak-banyak orang yang punya kebiasaan begitu tarawih 8 selesai, banyak mengambil jurus pulang. Saya kumpul pola salat malam Nabi itu Pak, salat malam Nabi ada 10 rumus, 10 kaifiatnya Nabi itu salat malam. Belum pernah kami temukan itu 8 berdiri sendiri. Pasti kalau 8 tambah 1. Mendingan 7 pernah Nabi lakukan dibanding dengan 8 tanpa dikurangi dan tanpa ditambahi. Karena inti sholat malam Nabi itu adalah itu selalu dalam posisi ganjil. Dan itulah makna hadis ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan jumlah salat malammu itu jumlah terakhirnya itu ganjil. Bukan harus penutupnya harus ganjil. Bisa di depan ganjilnya, bisa di tengah ganjilnya, bisa di akhir ganjilnya, tapi total keseluruhan namanya witran. Witran dalam posisi jumlah ganjil itu boleh di depan. Itu secara keseluruhan jumlahnya yang ganjil. Itulah kata Nabi, la witrani fil lail. Tidak boleh witir 2 kali. So, kalau witir di sini
witir juga pulang, itu berarti mendobol ke ganjil. Ganjil tambah ganjil, kembali ke hukum genap. Maka disitulah Nabi SAW, mudah-mudahan Pak, salam hormat saya kepada adekku, anak muda yang kami cintai karena Allah. Anakku, ciri Anda remaja berkualitas, jangan biasakan pulang itu kalau sementara orang 8 lanjut sampai habis. Karena itu wasiatnya Nabi, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang mengikuti imam sampai habis termasuk witirnya, ada bonusnya Nabi SAW itu, kutiba dicatat baginya qiyamul lail, salat sepanjang malam itu. Kesalahan berikut Pak yang kami amati, alhamdulillah semangat banyak saya lihat orang rajin puasa, tidak ada kalaknya puasanya. Sayangnya banyak yang rajin puasa tapi nakalak ke sholatnya. Ada yang rajin puasa tapi tidak sholat, subuh tidak sholat, duhur bahkan ada yang meremehkan sholatnya. Mohon Pak, ini jangan sampai kena musibah. Apa musibahnya? Puasanya rajin, sholatnya nah tinggalkan. Yang suruh kita puasa adalah Allah, kita kerja. Yang suruh sholat adalah Allah, mengapa mesti dipilih? Allah pernah memarahi kaum Yahudi dengan turun ayat, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu mengambil sebagian syariat ini dengan kamu buang sebagian? Itu termasuk orang yang kena rajin puasa tapi meninggalkan sholat. Ada yang kami lihat itu jemaah sekalian, rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rajin puasa tapi jalan tonji kemaksiatannya. Rajin puasanya tapi dia cerita gibah di belakang orang, tetap jalan. Dia puasa tapi masih marah-marah, dia puasa tapi masih gibah digital melalui HP. Tetap dia gibahnya gibah berjalan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yada' qaulat zur, ya siapa yang tidak meninggalkan itu kata-kata tidak layak, tidak pantas, dusta, bohong dan sebagainya, Pak. Itu termasuk adalah itu tidak ada nilainya. Falaisa lillahi hajah ayyada ta'amah, Allah tidak punya kepentingan untuk menerima puasanya orang seperti itu. Ada mohon Pak ya, ada sementara puasa tapi dia memungut barang uang di luar masjid, dia pungut uang 50.000. Nah bilang dalle, oh tidak bisa dikatakan dalle itu pakai uang 50.000 di luar masjid, harus dikembalikan. Jangan ambil uang kalau bapak tidak bisa memiliki amanah. Uang 100.000 pernah kami lihat itu jamaah berebut. Nabi Landalle, oh tidak. Kalau Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hanbal haram mengambil itu kalau dia tidak punya amanah, kalau tidak siap mengembalikan itu. Apalagi kita posisi berpuasa menemukan uang begitu, jangan coba-coba bawa pulang di rumah lalu tidak diumumkan selama 1 tahun Pak menurut Nabi SAW. Kata Nabi SAW adalah ya arif hasanah, umumkan itu satu tahun. Kalau Anda tidak mau umumkan 1 tahun, jangan ambil, karena itu Anda tidak memegang amanah. Dan kalau itu uang 50.000, 100.000 dibelikan kue Pak buka, dibelikan makan sahur Pak. Allah mengatakan ya bahwa fa anna yustajabu, bagaimana mau diterima puasanya? Mat'amuhu haram, makanannya haram, masyarabuhu haram, basabuhu haram, wa guzziya bil haram, sumber rezekinya itu tidak benar. Ini mohon Pak, karena ada seolah-olah itu kalau barang pungutan seolah-olah itu halal otomatis, tidak. Seperti menemukan uang, menemukan dompet, menemukan HP, menemukan apa, itu bukan milik kita, itu barang amanah, itu barang utang itu. Termasuk Pak di zaman kini kalau orang salah transfer itu bukan kita punya, lapor ke, tidak boleh dimakan itu. Tapi Pak ada pengurus masjid dekat kami itu, kami juga tegur. Karena saya bilang maaf ya, orang bawa Pak buka puasa itu jangan dicoko-coko itu.
Jangan disimpan-simpan, dibagi itu. Dibagi. Kecuali mungkin dibagi, ada mungkin dibagi sebelum buka puasa, itu intinya. Tapi kalau tidak, nah habiskan, boleh disimpan mungkin untuk siapa tahu sudah sebentar istirahat ini pulang masih bisa makan kue. Tapi jangan dicokot, tidak dibagi pada saat buka puasa. Karena haknya orang itu. Dan terakhir Pak, termasuk kemarin itu sidang isbat di Makassar ini posisi bukan hilal, tapi posisi zakat fitri, kemudian zakat mal, kemudian posisi zakat mal, zakat profesi, dan 4 hal yang diputuskan kemarin. Ya, saya salah mewakili satu ormas untuk dibicarakan di tingkat Kota Makassar. Mohon jamaah sekalian rahmati oleh Allah SWT, tidak semua orang yang menjadi pengurus di masjid itu adalah amil. Karena ada beberapa masjid semua daftar panitia itu memasukkan amil, padahal tidak ada kerjanya dalam prosesi zakat fitri. Jangan diambil Pak, jangan. Demi Allah, tuntut nanti orang yang punya itu, orang miskin. Tidak semua, ada masjid, kasus gitu. Itu mulai dari atas ketuanya sampai ke bawah, paling besar nggak dapat. Tidak boleh. Karena itu peruntukannya adalah memang ta'amul miskin, untuk orang-orang miskin dalam posisi zakatul fitri. Ada sebagian sembrono untuk menerima itu. Nah, itu diatur di dalam syariat tentang penetapannya, jumlahnya, waktunya, sifatnya, jenisnya, kepada siapa dan golongannya, itu sudah diatur dalam fikih Islam. Saya kira demikian Pak, mohon maaf segala kekurangan. Ya, semoga Allah merahmati kita, Allah memuliakan kita, dan mudah-mudahan Ramadan kita bukan ukuran yang penting lepas kewajiban Pak. Kita target la'allakum tattaqun. Tutup ini Pak, saya tutup modali diri tak sampai masuk Ramadan, sampai habis ini dengan 2S. Syukuri Ramadan ini, masih bisa kita bernapas, masih bisa kita menghirup udara Ramadan, masih bisa kita baca Quran, masih bisa kita qiyamul lail, masih bisa kita bersedekah, masih bisa kaki di masjid Pak. Ada suatu saat tidak ada kemampuan tak ke masjid, bahkan mungkin tidak ada minapas Ramadan tak. Ramadan ini diterima baik dengan kata S yang pertama, syukuri. Syukuri, maksimalkan energi. S yang kedua atau S2 adalah semangat mengisi Ramadan. Keluarkan ibadah-ibadah yang terbaik dengan semangat qiyamul lailnya, semangat puasanya, semangat baca Qur'annya, dan semangatnya lain. Persis itu 19 menit. Saya tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.